Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel, guys. Kita ketemu lagi di channelnya Mem Yuri. Dan kali ini saya ingin membahas soal mengenai perubahan kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Atau yang sering kalian baca di buku pelajaran bahasa Inggris, yaitu direct speech to indirect speech. Ya, kenapa saya bahas pembahasan soal kali ini? Karena memang banyak sekali yang bertanya mengenai direct and indirect speech. Dan juga banyak sekali yang komen bahwa materi ini ternyata cukup sulit sehingga banyak yang mengalami kesulitan, kurang paham, gak ngerti dengan materi direct and indirect speech. Oke, mudah-mudahan pembahasan soal ini membantu kalian. Tapi nanti tetap saya akan keluarkan lagi teori-teori mengenai materi ini untuk memperkaya library kita dalam belajar bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya tetap akan memberikan kalian basic formula bagaimana merubah kalimat direct to indirect speech. Dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Kenapa? Karena namanya juga basic formula, jadi kalian harus benar-benar memahami ini dari awal. Ya, kita lihat. Yang pertama, kita bicara mengenai kalimat direct atau kalimat langsung. Ya. Untuk kalimat direct and indirect speech tentunya akan ada yang namanya tenses. Namanya juga kalimat ya guys ya. Tenses. Nah, akan ada perubahan tenses dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Kenapa ada perubahan tenses di sana? Ya, karena sejatinya waktu kita bicara mengenai kalimat indirect speech atau kalimat tidak langsung, maka kita berbicara atau mengucapkan kalimat yang berasal dari orang lain atau pembicara pertama. Ya, makanya tentunya akan ada perbedaan. Nah, kita lihat coba yuk. Untuk kalimat direct atau kalimat langsung, apabila kalian menggunakan bentuk simple present dalam kalimat langsung atau menemukan simple present dalam kalimat langsung, maka harus dirubah ke kalimat simple past untuk kalimat tidak langsung. Begitupun untuk kalimat present continuous akan dirubah ke kalimat yang menggunakan past continuous. Present perfect akan berubah menjadi past perfect dan simple future akan berubah menjadi past future. Kalau biasanya saya bikin formula gampangnya adalah present to past ya. Jadi semua yang berhubungan dengan present pasti akan kita rubah menjadi semua yang berhubungan dengan past. Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau kalimat awalnya atau kalimat directnya itu sudah berbentuk simple past atau past tense lah ya, semua yang berbentuk past tense. Maka kita akan mengubahnya ke dalam bentuk kalimat tidak langsung juga tetap menggunakan past. Jadi jangan dibalikin lagi ke present ya guys. Untuk direct yang past, kita akan gunakan tetap past dalam indirect. Formulanya seperti ini. Simple past berubah menjadi past perfect, sedangkan past perfect berubah menjadi past perfect continuous. Oke. Nah, ada catatan di sini bahwa untuk perubahan tenses ini hanya digunakan untuk bentuk kalimat pernyataan dan kalimat tanya. Sedangkan untuk kalimat imperatif, mau yang positif atau negatif, yaitu bentuk kalimat yang perintah ataupun larangan, tensesnya tidak berubah. Oke, kita akan coba berlatih dalam soal ya. Kita lanjut dulu. Nah, basic berikutnya adalah karena kalimat indirect adalah kalimat tidak langsung yang diucapkan kembali. Ya, ingat ya, kata kuncinya adalah diucapkan kembali, maka ada beberapa kata penekanan.
ya. Apakah kalimat itu pernyataan dari seseorang, pertanyaan dari seseorang, perintah atau larangan dari seseorang. Nah, jadi bentuknya seperti ini guys. Kalian akan meletakkan that apabila kalimat itu diawali dengan direct speech-nya adalah kalimat statement. Contohnya adalah saya lapar. Itu adalah bentuk pernyataan dari si pembicara utama bahwa dia lapar. Nah, pada saat kita membuat kalimat indirect, kita akan mengucapkannya, dia berkata kepada saya bahwa dia lapar. Ya, paham ya? Nah, kemudian penggunaan if or whether ini digunakan untuk kalimat tanya. Tapi kalimat tanya yang mana? Kalimat tanya yang apabila kalian jawab, jawabannya pasti diawali dengan yes atau no. Contohnya, apakah kamu sakit? Maka jawabannya adalah tidak, saya baik-baik saja. Atau kalimatnya, ya saya sedang tidak enak badan. Jadi kalimat itu apabila kita berikan ke orang lain, sudah pasti orang akan menjawabnya dengan yes or no. Maka kalimat penghubungnya akan menggunakan if or whether. Kemudian yang ketiga, menggunakan WH questions. Masih ingat ya WH questions? Yaitu why, where, when, who, dan juga ada satu H-nya yaitu how. Nah, untuk ini maka kalian juga tetap menggunakan WH question tersebut. Jadi tidak perlu diganti. Contohnya, kenapa dia datang terlambat? Ya, dia bertanya kepada saya mengapa dia datang terlambat. Jadi mengapanya tetap dipakai, why-nya tetap dipakai. Kemudian menggunakan to untuk imperatif positif. To di situ digunakan untuk imperatif positif atau lebih dikenal juga dengan perintah. Go away, ya, pergi. Nah, dia berkata kepada saya untuk pergi. Oke? To go away. Nah, kemudian ada not to, ini digunakan untuk imperatif negatif atau kata lainnya juga adalah larangan. Jangan disentuh. Dia berkata kepada saya untuk tidak menyentuh itu. Not to touch it, ya. Jadi ini merupakan kata hubung yang diletakkan di sini guys, di tengah-tengah untuk menghilangkan tanda kutip. Ya, perlu kalian ingat ya bahwa ciri-ciri dari kalimat direct adalah ada tanda kutip, ya, koma dan tanda kutip. Nah, untuk merubahnya ke kalimat indirect, koma dan tanda kutip tadi kita hilangkan. Nah, di tengahnya kita sisipkan dengan kata-kata penghubung ini. Oke, kita coba berlatih dalam soal, ya. Contoh soal. Nah, sekarang bentuk contoh soal ini adalah soal statement. Ini adalah bentuk soal pernyataan. Coba kalian lihat. Yang pertama ini adalah bentuk kalimat direct, kalimat langsung. Ini kalimat yang diucapkan langsung oleh Tommy, ya. Tommy bilang begini. Tommy said, kutip 2 di atasnya, I have finished my lunch. Ya. Nah, kalau dilihat dari kalimat ini benar pernyataan dari Tommy bahwa dia sudah sedang menyelesaikan makan siangnya ya. Dia sedang menyelesaikan makan siangnya. Mungkin makan siangnya udah dari 1 jam yang lalu dan sampai sekarang masih berlangsung. Jadi maaf, bukan sudah sedang tapi berlanjut ya, semua kegiatannya masih berlanjut. Jadi kegiatan Tommy ini masih berlanjut, makan siangnya masih berlanjut. Nah, dilihat dari konteks kalimat ini, kita bisa memastikan bahwa tensesnya adalah present perfect. Oke? Dari mana cirinya present perfect? Ya ini dia, ada have dan verb 3. Dengan bentuk formula subject plus have plus verb 3, itu sudah bentuknya adalah present perfect. You get it? Present perfect. Nah, begitu kita akan merubahnya ke dalam bentuk kalimat indirect atau kalimat tidak langsung. Apa tadi yang saya bilang bahwa kita akan membuang koma dan kutip ini. Nah, di sini, di part ini, tempat posisi koma dan kutip ini akan saya sisipkan dengan kata hubungnya. Karena tadi bentuknya statement menggunakan that,
Maka that ini saya letakkan di sini. He said that, nah, he had finished his lunch. Ya, bentuk tensesnya berubah dari present perfect berubah menjadi past perfect. Ciri-cirinya ada subjek, had, dan juga verb 3. You get it? Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanyakah dalam hati? Bertanya dalam hati aja ya, karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Karena gini, pasti ada yang bertanya, kenapa kita harus merubah I menjadi he? Ya, kemudian di sini ada my lunch menjadi his lunch. Ya, karena itu tadi basicnya adalah ini kalimat yang diucapkan kembali. Yang diucapkan kembali. Artinya ada orang ketiga yang mengucapkan kembali kata dari si pembicara utama. Maka pronounnya, kata gantinya juga harus diperhatikan. Ya, kata gantinya diperhatikan. Karena yang mengucapkan ini adalah Tommy, maka I-nya dirubah menjadi he. Dan ini makan siangnya Tommy, maka kita gunakan his lunch. Oke, kita lanjut. Soal yang kedua. Bentuk soalnya adalah yes or no questions. Kalimatnya seperti ini. Are you listening to me? Are you listening to me? Nah, lihat di sini. Ya, kalau seandainya ada yang bertanya seperti ini ke kalian, maka kalian akan jawab apa? Yes, I am. Atau no, I'm not. Ya kan? Maka yes or no questions yang tepat untuk menyatakan apa jenis kalimatnya. Nah, karena kalimatnya adalah yes or no questions, maka saya harus meletakkan kata di tengah-tengah nih. Ya, nih di sini. Saya akan letakkan, yaitu menggunakan if or whether. Nah, itu pilih salah satu ya. Saya pilihnya adalah if di sini. Kita coba lihat. Kalimat yang pertama, bentuk tensesnya adalah present continuous. Diketahui dari to be present are dan juga bentuk kata kerja yang menggunakan ing. Present continuous. Present continuous maka akan kita ubah menjadi past continuous. Nah, seperti ini. He asked me if I was listening to him. Ya, dia bertanya kepada saya apakah saya sudah mendengarkan dia. Ya, jadi bentuknya berubah menjadi past continuous di mana to be past yaitu was bertemu dengan kata kerja pertama plus ing. Nah, ada satu catatan untuk kalimat tanya. Kalimat tanya ini diberikan oleh si pembicara utama kepada lawan bicaranya. Yang menjawab adalah lawan bicaranya, si B. Contohnya ya. Nah, ketika ada si C yang bertanya apa tadi yang diucapkan oleh si A, maka si B hanya mengulang pertanyaan tanpa membutuhkan jawaban kembali dari si C. Makanya dalam yes or no questions ini ataupun dalam WH questions ya yang berbentuk questions, di kalimat indirectnya kita tidak menggunakan lagi kalimat tanya, tapi berubah menjadi kalimat positif. Oke, kalimatnya positif ya. Ini kalimat positif. Ada subjek, ada to be, dan ada verb ing. Ya, you get it? Ingat, kalimatnya adalah kalimat yang diucapkan kembali oleh orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi bentuknya adalah esai ya. Nah, sekarang kita coba kalau latihan soalnya berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Karena bentuk multiple choice ini paling sering dan akan sering kalian temukan dalam setiap ujian-ujian. Ya, mau itu ujian semester, ujian akhir sekolah, dan ujian-ujian lainnya. Karena memang itu akan lebih gampang untuk menilainya. Lebih cepat aja buat gurunya menilainya. Tapi jangan salah bahwa dalam multiple choice atau pilihan ganda tidak segampang yang dibayangkan. Karena apa? Kalian harus memilih satu jawaban yang paling tepat di antara 5 option yang diberikan. Nah, ingat formulanya dari pilihan ganda adalah 3 jawaban salah, 2 mirip, 1 betul. Ya, 2 mirip ini artinya ini tujuannya buat mengecoh ya. Tapi tetap yang betulnya hanya 1. Kita lihat contoh kalimatnya.
My mother told me, don't open the window now. Ibu saya berkata kepada saya, jangan dibuka jendelanya sekarang. Don't open the window now. Nah, kalau dilihat dari konteks kalimatnya, ini merupakan jenis kalimat imperatif negatif, ya. Kalimat larangan karena ada don't, jangan. Nah, seperti catatan yang saya berikan tadi, ya, kalau kalian terlewat bisa di-review ke belakang, bahwa untuk kalimat imperatif maka tidak ada perubahan tenses. Dilihat dari kalimat ini, bentuk tensesnya adalah present, ya, simple present tepatnya. Kenapa kebanyakan kalimat imperatif menggunakan kalimat present? Karena merupakan direct instruction, ya, bentuk instruksi langsung. Don't open the window now. Nah, kalau gitu, apa kata yang akan kita sematkan di tengah-tengah untuk mengganti kutip dan koma ini? Ingat, imperatif negatif. Gunakan not to, ya. Ingat, cari yang not to. Oke. Not to. Di sini semua ada loh, not to-nya ada yang pakai don't, ada yang pakai did, ada yang pakai not to, ada juga yang pakai not to juga. Kalau untuk pilihan yang I, nggak mungkin ya. Karena apa? Indirect, tidak ada lagi kutipnya. Skip, buang, ya. Kemudian untuk yang B dan C tidak terlihat not to-nya, ya, maka skip, buang. Yang tersisa antara E atau D. A atau D, ya. Fokus kalian kepada A and D. Oke, you get it? Kita lihat yuk. Kita cek jawaban kalian betul apa tidak. Jawabannya adalah A. My mother told me not to open the window at that time. Apa sih bedanya antara jawaban yang E sama yang D? Ternyata jawabannya ada di adverb, keterangan, adverb of time. Kalau di direct speech dia bilang now, di indirect speech dia dirubah menjadi at that time. Karena logika aja ya, kalau direct instruction dia bilang jangan buka jendelanya sekarang. Nah, kalau ada yang tanya, dia ngomong apa sih? Dia ngomong jangan dibuka jendelanya saat itu. Ya, karena waktu dia bilang sekarangnya kan pada momen tertentu di saat dia ngomong ya guys ya. Nah, sedangkan pada saat diucapkan kembali, maka adverb of time-nya juga ada perubahan. Jadi untuk yang E dan D, bedanya ada di adverb of time-nya, keterangan waktunya. You get it? Satu kali lagi yuk kita coba contoh soal dengan multiple choice. My brother said, we have been staying here for 3 days. Ya, kakak saya berkata, kami sudah tinggal di sini selama 3 hari. Kalau dilihat dari kalimatnya, konteks kalimatnya, jenisnya adalah statement ya, pernyataan dari kakak saya bahwa kami sudah tinggal di sini selama 3 hari. Nah, dilihat dari jenis tensesnya, we have been staying, ya, berarti bentuknya adalah present perfect continuous. Present perfect continuous berubah menjadi past perfect continuous. You get it, ya? Nah, sekarang kita coba cek mana jawaban yang paling tepat. Yang pertama, kutip dan koma ini akan kita ganti dengan that. Oke, semuanya menggunakan that. Kemudian, we sebagai subjeknya itu akan kita rubah. Pronounnya kita rubah. We di situ tidak include kita loh, tapi we itu merujuk kepada mereka. Jadi jawabannya adalah harus diganti dengan they. Kemudian karena di sini present perfect continuous harus dirubah menjadi past perfect continuous. Apa ayo ciri-ciri dari past perfect continuous? Ya, auxiliary have harus dirubah menjadi auxiliary had. Ya. Oke, kalau gitu bisa ditebak jawabannya yang mana?
pakai that, kemudian pronounnya dirubah, kemudian tensesnya dirubah menjadi tenses past perfect continuous, dan jawabannya adalah good. Jawabannya adalah B. My brother said that they had been staying there for 3 days. My brother said that they had been staying there for 3 days. Okay, what do you think guys? Gimana menurut kalian? Sudah paham kira-kira bagaimana menjawab pertanyaan dalam bentuk multiple choice, yaitu direct speech into indirect speech? Banyak-banyak berlatih ya, supaya kalian terbiasa untuk menemukan case-case baru, vocabulary baru, dan juga tantangan-tantangan baru. Ya tentunya kalian bisa belajar bersama dengan saya di channel ini. Oke, kalau gitu kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Ternyata saya masih punya satu soal lagi loh. Satu soal lagi. Ya, ini dia. Ya. Soalnya seperti ini. She asked me, why are you staring angrily at that man? Ya, kenapa sih kamu marah banget sama itu laki-laki? Ya, dia bertanya kepada saya, kenapa kamu marah banget sama itu laki-laki? Nah, di sini saya hanya memberikan 4 option ya. Terkadang ada yang 4, ada yang 5. Tapi memang standarnya SMA itu ada sampai 5. Tapi is okay lah ya. Karena ini adalah bentuk contoh latihan. Ya, yang pertama, kalau kita lihat jenis kalimat ini adalah kalimat tanya. Ya, nih kalimatnya adalah kalimat tanya. Dengan menggunakan bentuk tanyanya adalah why. Mengapa? Nah, untuk itu, karena sudah tahu menggunakan why, maka untuk menggantikan koma dan kutip ini, nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin pakai apa. Langsung saja why-nya ditulis kembali, ya. Sehingga, she asked me why, oke? Nah, kalau dilihat dari jenis tensesnya, are you staring angrily? Ya, are you, dan ada ing-nya di sini, ya sudah pasti kalimatnya berbentuk present continuous. Good idea, present continuous. Nah, kita akan rubah dia menjadi bentuk kalimat past continuous. Yuk, silakan kalian cari berdasarkan clue yang tadi saya sudah sebutkan. Kira-kira jawabannya apa ya? A, B, C, or D. Oh, saya kepikiran terus mau ngomong ini. Padahal optionalnya cuman ada 4 ya. Optionnya ada 4, sorry. Oke, 1, 2, 3. Jawabannya adalah B. The answer is B. She asked me, why was I staring angrily at that man? Dia bertanya kepada saya, kenapa saya sudah marah-marah sama laki-laki itu, ya. Nih lihat, was-nya ini merupakan bentuk to be dari past. Kemudian tetap menggunakan verb ing. Ya, you get it? Nah, tadi ini kata hubungnya tetap digunakan why. Oke, guys. Ya, jadi bentuk kalimat yang menggunakan WH questions, maka kalian tidak perlu ganti, tetap jenis WH questions-nya yang akan kalian letakkan sebagai penghubung pengganti koma dan kutipnya. Oke, itu tadi soal-soal yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Tapi jangan khawatir, saya akan terus berikan latihan-latihan soal. Apabila kalian ada yang masih komen belum mengerti ataupun kesulitan atau mau bertanya, silakan. Saya akan coba jawab semampunya saya dan akan saya buatkan kembali video-video untuk menambah perbendaraan soal kalian ya. Tetap dukung channel ini guys dengan cara like, share dan juga subscribe this channel, lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran dari saya.
Okay guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.